Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah IKM Promkes, pertemuan ketiga tentang manajemen kesehatan masyarakat. Ini ada beberapa buku yang bisa kalian baca. Bahasa Indonesianya adalah Kesmas, Ilmu dan Seni dari Notat Mojo. Ada Introduction Public Health and Epidemiology. Kemudian ada Oxford Textbook of Public Health. Oke. Pengertian dari manajemen kesehatannya secara umum dulu. Manajemen adalah ilmu dan seni, teori dan praktek ya, tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penggerakan, koordinasi dan pengawasan usaha manusia dan sumber-sumber untuk kebaikan umum dalam rangka kerja organisasi dan lingkungan ekonomi perusahaan. Pengertian lainnya, manajemen adalah usaha atau kegiatan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan bantuan orang lain. Nah, ini pernah kita bahas waktu di perkuliahan manajemen farmasi ya. Nah, dari pengertian manajemen secara umum tersebut, maka dibuatlah pengertian manajemen kesehatan, yaitu kegiatan atau seni mengatur petugas kesehatan dan petugas non-kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan. Nah, untuk manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Sistem pelayanan kesehatan masyarakat ini meliputi upaya pelayanan kesehatan masyarakat, baik itu preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif, baik di puskesmas, rumah sakit, balkesmas, dan unit-unit lain yang mengupayakan peningkatan kesehatan. Nah, dari secara umum, fungsi-fungsi manajemen secara umum itu adalah terdiri dari POACC, Planning, Organizing, Acting, Coordinating, dan Controlling. Nah, perencanaan kesehatan, yaitu planningnya adalah semua kegiatan manajemen diawali, diatur, dan diarahkan oleh perencanaan. Perencanaan ini menyusun konsep dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan misi organisasi. Perencanaan ini didasarkan pada analisis dan pemahaman sistem yang baik. Nah, jika dibuat diagramnya, perencanaan kesehatan ini bisa dimulai dari identifikasi dulu masalahnya apa, kemudian dari beberapa masalah yang ada tentang kesehatan, itu dipilih yang mana yang menjadi prioritas masalah, mana yang diutamakan. Baik bisa dilihat dari besar masalahnya, tingkat keparahannya, maupun misalkan dananya. Kemudian setelah dipilih prioritas urutannya 1, 2, 3-nya, baru dibuatlah perencanaannya, kemudian dilakukan pelaksanaannya, dilakukan evaluasi. Nah, dari evaluasi ini lagi dilihat mana ada masalah baru tidak yang muncul. Nah, identifikasi masalah, ini perencanaan merupakan bentuk rancangan pemecahan masalah. Diawali dengan identifikasi masalah-masalah kesehatan masyarakat di lingkungan unit organisasi. Sumber masalah kesehatan itu bisa diperoleh dari laporan kegiatan dari program kesehatan yang ada, atau dari surveillance epidemiologi atau pemantauan penyebab penyakit, atau dari survei kesehatan yang khusus diadakan untuk memperoleh masukan perencanaan kesehatan. Nah, kalau yang ini, yang survei kesehatan ini biasanya rutin dilakukan oleh Kemenkes, ada yang 5 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali. Kemudian kalau laporan kegiatan dan surveillance epidemiologi, laporan kegiatan ini contohnya kayak kemarin dan surveillance ini contohnya kemarin yang corona ya, itu dari hasil temuan laporan, kemudian dilakukan surveillance karena sudah pandemi, dilakukan surveillance epidemiologi di setiap negara, termasuk juga hasil kunjungan lapangan, supervisi dan sebagainya. Kemudian dari identifikasi masalah tersebut, ada banyak masalah misalkan yang ada, ditetapkanlah prioritas masalahnya. Kenapa ditetapkan prioritas? Karena adanya keterbatasan sumber daya, baik biaya, tenaga, dan teknologinya. Tidak semua masalah yang telah diidentifikasi dapat dipecahkan sekaligus, ya. Maka dipilihlah masalah yang paling mungkin untuk dipecahkan terlebih dahulu. Pemilihan prioritasnya bagaimana? Dengan cara teknik scoring atau memberikan nilai, misalkan prevalensi penyakit atau besarnya masalah, apalagi yang kayak corona kemarin sudah pandemi ya, maka itu menjadi prioritas saat itu. Beratnya masalah, keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah, keuntungan sosial, teknologi yang tersedia, sumber daya termasuk tenaga kesehatan. Nah,
kemarin itu berbarengannya antara corona dengan DBD, maka tidak bisa maksudnya tidak bisa dipilih salah satu, jadi harus bersamaan diselesaikan karena DBD juga bisa mengancam jiwa ya. Kalau kemarin itu bersamaan DBD itu di NTT ya. Kemudian teknik non-scoring, diskusi kelompok, nominal grup teknik, ada Delphi teknik, jadi kelompok dengan keahlian sama itu berdiskusi ya, misalkan dokternya gitu ya, dokter dengan sama dokter spesialisnya. Kemudian ada Delbert teknik, yaitu kelompok dengan keahlian berbeda, jadi dokter, perawat, mungkin dari dokter berbagai spesialis, farmasis dan sebagainya. Kemudian menetapkan rencana kegiatan persiapan, misalkan rapat koordinasi, perizinan dan sebagainya, kegiatan pelaksanaan, kegiatan pokok program, kegiatan penilaian, misalkan mengevaluasi seluruh kegiatan dalam pencapaian program. Kemudian menetapkan sasaran. Nah, kelompok masyarakat tertentu tempat dilakukannya program kesehatan. Misalkan kayak kemarin tuh ternyata ada KLB, DBD di NTT, maka yang menjadi sasarannya adalah masyarakat yang ada di NTT. Kalau yang corona ini karena pandemi, maka di seluruh wilayah Indonesia ya. Waktu yang ditetapkan dalam perencanaan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah dibuat. Ya, kemarinnya ada misalkan kita melakukan PSBB-nya selama 2 bulan. Misalkan. Kemudian ternyata masih belum bisa tercapai, diperpanjang lagi 2 minggu dan seterusnya ya. Waktu dan kegiatan dapat disajikan dalam satu tabel. Kemudian menetapkan tujuan, membuat ketetapan yang ingin dicapai dalam perencanaan. Ada tujuan umumnya, misalkan dapat dijabarkan ke dalam tujuan khusus. Contoh, meningkatkan sanitasi lingkungan bantaran sungai di Kecamatan Pagesangan. Tujuan khususnya adalah tujuan umum yang ditetapkan akan tercapai jika tujuan khususnya tercapai. Misalkan yang tadi ini yang umumnya adalah meningkatkan sanitasi lingkungan di bantaran sungai. Nah, yang khususnya adalah memperbaiki dan membersihkan selokan di sepanjang Kecamatan Pagesangan, menyediakan tempat pembuangan sampah di setiap desa, penyuluhan larangan membuang sampah di sungai, dan sebagainya. Ini misalkan contoh program, contoh nih ya, program peningkatan sanitasi lingkungan di bantaran sungai Kecamatan Pagesangan. Nah, kegiatannya dimulai dari persiapan, pelaksanaan, kemudian dilakukan evaluasi. Nah, ini misalkan kalian batasi waktunya, ini kapan kalian akan melakukannya. Kemudian organisasi dan staf, ini gambaran dan uraian organisasi dan staf yang akan melakukan kegiatan atau program, meliputi uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing staf pelaksana. Misalkan yang kayak corona itu ya, dia ada punya khusus jubir untuk COVID-19 ya. Kemarin Kak Yuri, kemudian diganti dengan Dr. Raisa itu. Kemudian rencana anggaran, biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan sampai evaluasi. Ada biaya personalia, biaya operasional, biaya sarana dan fasilitas, biaya penilaian. Nah, kalau ini yang kemarin corona itu ya ada dari APBN dan ada dari APBD ya. Rencana monitoring dan evaluasi, kegiatan memantau dan menilai sejauh mana tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan beserta hambatan-hambatan yang muncul. Nah, pengorganisasian kesehatan atau organizing, pengorganisasian ini adalah mengatur personel atau staf dalam organisasi atau unit pelayanan agar kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan tujuannya dapat tercapai. Hasil pengorganisasian ini biasanya berupa struktur organisasi yang merupakan perpaduan antara kegiatan dan tenaga pelaksana. Jadi kalau yang kayak di COVID kemarin itu ya, nggak cuma tenaga kesehatan aja ya, tapi ada juga dari RT RW-nya, dari Babinsanya juga ada ya di strukturnya. Kemudian, keputusan pimpinan yang direncanakan agar berjalan dengan baik. Nah, tujuan pengarahan itu adanya kesatuan perintah, tidak terjadi kesimpang siuran, adanya hubungan langsung pimpinan dengan bawahan, perintah langsung dari pimpinan, adanya umpan balik yang langsung umpan balik untuk perbaikan segera. Untuk pengawasan atau controlling, tujuannya adalah kegiatan dan orang yang melakukan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan itu dapat tercapai. Memberikan feedback, umpan balik berupa pengarahan dan perbaikan jika kegiatan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian,
Kemudian pengawasan, ini ada 3 yang diawasi, yaitu objek, metode, dan proses. Untuk objek adalah hal-hal yang harus diawasi dalam pelaksanaan suatu rencana. Objek pengawasan itu dapat berupa kuantitas dan kualitas program, baik itu barang maupun jasa. Dalam program kesehatan berupa pelayanan yang diberikan unit kerja. Biaya program, misalkan modal yang dipakai, pendapatan yang diperoleh, dan harga dari program. Kemudian pelaksanaan program, pengawasan waktu, tempat, dan proses pelaksanaan apakah sesuai dengan perencanaan dan hal-hal yang bersifat khusus ditetapkan oleh pimpinan atau manajer. Kemudian yang kedua, metode pengawasan, kunjungan langsung atau observasi terhadap objek yang diawasi, analisis terhadap laporan yang masuk, dan pengumpulan data atau informasi yang khusus ditujukan terhadap objek-objek pengawasan dan melalui tugas dan tanggung jawab para petugas khususnya pimpinan. Untuk proses pengawasan, menyusun rencana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, menginterpretasi dan analisis hasil-hasil pengawasan, dan menarik kesimpulan dan tindak lanjut. Nah, kalau kita gambarkan kegiatan manajemen, terutama di manajemen, kegiatan manajemen secara umum ini ya, ada input, kemudian input ini bagaimana diubah menjadi output melalui proses. Kemudian nanti ada umpan balik dari output ini yang akan menjadi input. Nah, ini akan memberikan dampak ya, dan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, ini contoh kegiatan manajemen di sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Ada input atau masukan, ini terdiri dari 4M, manusia, material, mata uang, dan mesin. Kemudian prosesnya adalah kegiatan untuk mengubah input menjadi output yang direncanakan berupa perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian output atau keluarannya hasil dari proses berupa produk atau jasa yang memberikan kepuasan bagi semua yang berkepentingan secara optimal dan seimbang. Dampak atau impact adalah akibat yang dihasilkan oleh output setelah beberapa waktu lamanya. Umpan balik adalah hasil dari proses dan sebagai masukan untuk sistem tersebut. Nah, lingkungan, dunia di luar sistem yang mempengaruhi sistem tersebut. Ini contoh ya, misalkan dalam pelayanan di puskesmas. Inputnya adalah man-nya ya. Man-nya adalah dokter, perawat, apoteker, TTK, obat, dan sebagainya. Nah, kalau obat ini tadi materialnya misalkan ya. Kemudian prosesnya adalah kegiatan pelayanan kesehatan. Outputnya adalah pasien sembuh, atau mungkin ada pasien yang tidak sembuh juga, jumlah ibu hamil yang dilayani, dan sebagainya. Dampaknya adalah setelah sekian waktu gitu ya, meningkatnya status kesehatan masyarakat. Umpan baliknya misalkan adanya keluhan-keluhan pasien terhadap pelayanan yang nantinya akan menjadi input lagi dalam pelayanan puskesmas. Nah, lingkungan adalah masyarakat dan instansi di luar puskesmas. Nah, kemudian ada monitoring dan evaluasi program kesehatan. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana tujuan programnya telah tercapai. Monitoringnya dengan cara memantau proses atau jalannya suatu program, mengamati dan mencatat ya. Kalau evaluasi menilai hasil program dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang direncanakan apakah sudah sesuai dengan tujuannya atau belum. Nah, evaluasi program kesehatan ini juga terdiri sesuai dengan manajemen tadi ya. Ada evaluasi input, ada evaluasi proses, dan evaluasi output. Untuk yang input, evaluasi penggunaan sumber daya dalam program, misalkan evaluasi dari man-nya, materialnya, money-nya, dan mesinnya. Kemudian evaluasi proses, evaluasi dari pelaksanaan programnya. Evaluasi output, evaluasi hasil program, sejauh mana tujuan program yang ditetapkan tercapai, misalkan meningkatnya kunjungan atau pemeriksaan ibu hamil, meningkatnya jumlah bayi dengan ASI eksklusif, dan sebagainya. Kemudian evaluasi dampak program, menilai sejauh mana program mempunyai dampak terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. Contohnya, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu, meningkatnya status gizi anak balita, dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komen di GCR. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.